Oke, hai. Nama saya Felicia dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang proses exhale dan inhale. Nah, di sini saya akan lebih memfokuskan ke transport gas ya yang terjadi dalam tubuh manusia saat kita melakukan proses pernapasan. Jadi saya lebih memfokuskan ke bagian transport gas, karbon dioksida dan oksigen yang terjadi di tubuh manusia. Kita langsung saja. Nah, pertama-tama tentunya kita harus tahu dulu apa itu exhale dan inhale process. Nah, exhale itu artinya menghembuskan nafas, inhale itu artinya menarik nafas. Itu secara sederhana saja ya. Dan tentunya kita semua sudah tahu tentang itu. Tetapi di sini jadi pertanyaan itu, bagaimana bisa kok kita menghirup oksigen tetapi kita mengeluarkan kembali karbon dioksida. Jadi apa yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh kita? Apa yang membuat oksigen ini berubah menjadi karbon dioksida? Nah, di sini kita akan membahas bersama-sama apa yang terjadi. Untuk membahas ini, saya pertama-tama akan menjelaskan sedikit dulu mengenai proses pernapasan utama yang terjadi di tubuh kita, yang hanya melibatkan paru-paru sebagai organ utama. Nah, pada saat kita lakukan inhale, tentunya udara masuk dari hidung, lalu diteruskan menuju ke paru-paru ya. Kita semua sudah tahu tentang itu. Nanti di paru-paru ini akan diteruskan lagi ke namanya alveolus. Nah, alveolus ini adalah tempat terjadinya pertukaran gas antara oksigen dan karbon dioksida. Nah, untuk itu saya sudah menampilkan gambar alveolus di sini strukturnya. Nah, jadi alveolus itu ternyata bukan cuma gelembung-gelembung kecil saja ya. Nah, di alveolus ini banyak sekali kapiler-kapiler darah yang menyelimuti. Ada yang warna biru dan ada yang warna merah. Yang warna biru ini artinya kaya karbon dioksida dan yang warna merah artinya kaya oksigen. Apa gunanya kapiler-kapiler darah ini? Kapiler darah ini mengandung sel darah merah. Sel darah merah itu mengandung hemoglobin. Nanti karbon dioksida dan oksigen ini akan berikatan dengan hemoglobin. Nah, kapiler darah ini yang mengandung hemoglobin tugasnya adalah sebagai media transport gas oksigen dan karbon dioksida ke seluruh tubuh manusia. Untuk lebih mudahnya di sini saya sudah tampilkan juga gambar proses difusi yang terjadi di sekitar alveolus. Di sini kita bisa lihat ada yang warna biru, ini kayak karbon dioksida, lalu dia mendifusikan karbon dioksidanya, melepaskan karbon dioksida ke alveolus. Nah, di sini ada O2, dari mana? O2-nya dari proses inhale kita tadi, kita menghirup oksigen masuk ke tubuh kita, stay di alveolus. O2-nya ini nanti akan berikatan kembali dengan hemoglobin yang sudah kosong, karena tadi karbon dioksidanya sudah dilepas ke sini. Nanti dia berikatan lagi, lalu dialirkan lagi ke bagian tubuh. Well, for your information, seluruh tubuh kita, sel tubuh kita membutuhkan oksigen untuk respirasi. Jadi ini nanti dialirkan ke seluruh tubuh manusia. Yang tadi itu di bagian alveolusnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang peredaran darah manusia karena peredaran darah manusia ini sangat erat sekali hubungannya dengan proses transport gas. Nah, kita mulai dari paru-paru karena tadi kita barusan membahas alveolus ya. Nah, di sini kita bisa lihat di paru-paru ini selalu terjadi perubahan warna dari warna biru jadi warna merah di bagian arteri dan venanya. Nah, ini berarti di paru-paru ini terjadi pergantian dari saluran darah yang kaya karbon dioksida jadi dia lebih kaya oksigen. Nah, nanti pada saat dia sudah diganti menjadi darah yang kaya oksigen, nanti dikembalikan ke jantung, lalu dipompa menuju ke seluruh tubuh. Di sini kita perhatikan kembali perubahan warnanya terjadi pada saat kapiler-kapiler darah ini memasuki ke bagian sel-sel tubuh pada saat disalurkan ke sel tubuh. Mengapa demikian? Nah, ini adalah penjelasannya. Jadi sama seperti yang terjadi di alveolus, pada saat darah yang kaya dengan oksigen ini disalurkan ke sel tubuh manusia ini butuh oksigen, sehingga nanti sel tubuh manusia akan menarik oksigen lalu melepaskan kembali karbon dioksida hasil respirasi. Nah, nanti karbon dioksida yang dilepaskan ini akan berikatan kembali dengan hemoglobin yang sudah kosong karena hemoglobin yang tadi itu lewat, dia itu kaya dengan oksigen, tetapi oksigennya sudah diambil sama sel nih. Jadi nanti hemoglobin yang kosong ini akan berikatan kembali dengan karbon dioksida. Lalu nanti hemoglobin ini akan mengalir lagi ke jantung, dipompa jantung lagi untuk kembali lagi ke alveolus, lalu di sana nanti terjadi lagi difusi seperti yang terjadi di 2 slide sebelumnya.
Jadi begitu terus cycle-nya, terus-menerus gas exchange yang terjadi di dalam tubuh manusia. Di sini kita bisa lihat betapa eratnya hubungan antara sistem pernapasan dengan sistem peredaran darah di tubuh manusia. Nah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Ya, semoga bermanfaat.